Selamat pagi siswa kami kelas 12 IPA dan IPS. Kita bertemu lagi untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai hukum di Indonesia. Nah, untuk kompetensi dasar yang ketiga kita akan membahas mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, ada kaitan antara kompetensi dasar yang kedua dengan kompetensi dasar yang ketiga ini. Nah, harus kita akui bahwa fenomena tentang iptek itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari dan juga berkaitan dengan masalah hukum. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada akhir-akhir ini sering kita dengar peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di sekitar kita, baik itu melalui media massa yang berkaitan dengan pelanggaran hukum akibat dari penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, khususnya untuk siswa kami kelas 12, mengenai penggunaan iptek ini bukan lagi hal yang baru. Nah, kita sudah bersentuhan secara langsung atau berhubungan secara langsung dengan iptek ini. Pada saat ini kita berkomunikasi tentunya lewat ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bagaimanakah pengaruh kemajuan iptek itu terhadap NKRI? Secara khusus kita akan membahas pada kompetensi yang ketiga ini. Nah, ada dua yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, mengidentifikasi pengaruh positif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebenarnya diharapkan dengan pembelajaran ini juga siswa kami diharapkan mampu mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan iptek itu terhadap NKRI dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya nanti berdasarkan tujuan pembelajaran ini juga akan ada tagihan yang harus kalian tuntaskan. Materi pertama kita untuk tujuan yang pertama ini adalah pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, untuk selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai pengaruh negatifnya. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa berbicara tentang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni, itu sudah dapat kita rasakan langsung dan bahkan kita lakoni. Nah, seperti yang Anda dapat lihat dalam slide ini, ada gambar tentang robot. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang gambar itu? Nah, dan di bawah bisa kalian lihat apa kira-kira yang bisa kalian lihat ilustrasi gambar tersebut. Saya pikir itu tidak jauh dari apa yang saya pikirkan juga. Nah, artinya apa? Adalah bahwa tidak bisa kita pungkiri semakin berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan membantu manusia, akan mendukung kinerja manusia dari bentuk efisiensi maupun efektivitasnya. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kita lihat aspek yang pertama adalah aspek politiknya. Kemajuan iptek itu menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Nah, artinya bisa kita lihat bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat membantu bangsa Indonesia. Kita lihat dari segi aspek politik. Yang pertama, dengan adanya keterbukaan dimungkinkan akan dapat dicegahnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nah, apa kira-kira yang bisa kita lihat dari
hubungan dengan hal tersebut. Nah, misalnya dengan adanya pemberitaan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh pers sehingga mampu mengontrol kinerja pemerintah. Kemudian yang kedua, dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya. Dan yang keempat, dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap kelangsungan suatu pemerintahan. Nah, artinya bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dari sudut pandang atau dari aspek politiknya akan sangat positif, akan sangat berguna bagi manusia, khususnya dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian aspek ekonomi, pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi dapat kita ambil. Misalnya, yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Nah, kenapa orang asing atau warga negara asing atau investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia? Tentunya karena adanya informasi yang positif. Kemudian yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Nah, ketika misalnya masyarakat internasional mengetahui bagaimana dengan kemampuan produksi dari Indonesia atau dari dalam negeri kita, maka akan membuka pangsa pasar di dunia luar. Kemudian yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Nah, seperti yang kita lihat tadi dalam ilustrasi penggunaan teknologi, misalnya dengan menggunakan robot, itu adalah salah satu efisiensi produksi. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Nah, dengan adanya kemajuan itu membuka kemungkinan kesempatan kerja. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah, semua itu hal-hal positif ini tentunya kita dapatkan ketika ilmu pengetahuan dan teknologi itu digunakan secara positif atau secara baik. Kemudian aspek sosial budaya, kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya kita bisa contoh etos dan kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, banyak informasi, sumber-sumber informasi yang kita dapatkan dari teknologi komunikasi yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu. Katakanlah saya kasih gambar, misalnya pada saat ini kita bisa untuk membuat suatu karya, kita bisa menggunakan tutorial-tutorial yang disediakan oleh media-media sosial. Nah, salah satunya misalnya dari YouTube. Kemudian dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, pengaruh positifnya bisa kita lihat. Yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Dan yang ketiga, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan polisi, tentara dan polisi sebatas menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Nah, sebagai tugas mandiri untuk kalian di
slide ini sudah saya tampilkan kutipan dari tugas mandiri 31, ada juga di buku pegangan kalian. Nah, kalian baca dulu artikel ini ya. Setelah dibaca, jawab pertanyaan yang 5 poin ini. Nah, apa yang dimaksud dengan e-budgeting dan seterusnya. Nah, kalian bisa menggunakan sumber yang lain sebagai literasi, sumber literatur kita, misalnya dari buku, surat kabar, ataupun dari internet untuk membantu menjawab pertanyaan ini. Nah, jadi demikian pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mengenai tugas ini akan dijelaskan nanti berikutnya dalam Google Classroom kita. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, silakan menggunakan media yang sudah kita sediakan. Sekian untuk kesempatan ini. Terima kasih. Shalom.